menyampaikan banyak sekali kinerja yang sudah dilakukan pemerintah dari sisi ekonomi sampai sosial, budaya segala macam, tapi lebih ke keuangan gitu ya, bagaimana pemerintah sudah mengelola anggaran dan juga bagaimana visinya untuk tahun selanjutnya. Makanya kita sekarang langsung hari ini, sore ini di jam 15.40 ini langsung duduk bertiga angkotan ya. kayak gini karena udah ada narasumber di depan kita sekarang. Tuh. Akan kita sambut langsung. Ada Mas, saya mesti mau rangkir di sini. Ada Mas Angga Alia ZRF. Yes, dari Detik redaktur pelaksana Detik Finance. Betul sekali. Oke, jadi kita ngomongin bursa nih ya. Ntar dulu. Nggak. Tadi harusnya dikasih tahu ini dress code-nya merah putih. Oh, iya. Kenapa nggak pakai baju merah putih hari Masih ada ini? nggak? Masih ada nggak? Tapi ada touch of Pinjem, red pinjem, juga pinjem. nggak apa-apa lah. Ada Ada putihnya sih juga di dikit. situ. Oh iya, Cuma oh iya, agak ada ada lah company-company-nya ya, ada birunya Iya, soalnya. Belanda lah. Iya, ada Belanda-Belandanya. Lu ininya apa pribumi, gue penjajah. Oh, udah pribumi Nah, gitu. banget. Olen Spragen. Olen Spragen. Oke. Oke. Mas Angga, Ya ini kalau lihat nota keuangan gue jadi nostalgia sedikit. Boleh dong, boleh dong. Boleh. Karena liputan gue pertama masuk Detik tuh nota keuangan. Serius? Serius. Kenapa langsung berat banget? Iya, ditandemin. Oh, tandem. Tandem biasa. Kan gue udah pengalaman sebelumnya Berarti di tempat DPR lain. kan? Di DPR, suruh datang jam 7 pagi, Ya. ditandemin sama senior. Ya, orang udah gak di sini sih. Di CNBC sekarang. Iya. Itu pas zaman penjajahan ya. Dulu Pak Soekarno dulu. Masih Pak Soekarno. Tapi emang nota keuangan itu jadi momen paling hektik wartawan Yes. ekonomi dalam Betul. 1 tahun. Karena itu pasti dari pagi ke siang sampai malam, bahkan Sampai malam. banyak sekali agenda untuk membahas nota keuangan itu. Karena disebutin semua data kan dibembrengin nih, dikeluarin data dari data yang makro sampai mikro semua ada. Jadi paling repot lah pas wartawan keuangan itu selama nota keuangan. Tapi zaman sekarang agak enak, bahannya udah digital dong. Oh iya. Nggak perlu udah ketik gampang ulang, ya. nggak perlu Iya, apa lah. iya, Zaman iya. gue dulu harus Enak ya. dengerin. Benar. Harus dicatatnya Verbatim ya, Iya. verbatim ya. Harus Ya dicatat. nyatatnya masih di atas daun lagi. Enggak ya. Pakai lontar ya, daun lontar. Iya, Anak sekarang sudah sangat Wah, enak terbantu. sekali siarannya, dilihat-lihat ya. Gimana coba lo sekali lagi ulang. Sebenarnya nih gue udah Lagi bawa. mau syuting video klip apa Iya, gimana? tadi tuh gue bawa ini tuh untuk efek pas nyanyi gebiar-gebiar. Oh gitu. Nanti Edo mah gak bisa diajak Kita cari- kerja sama Enggak, nih. enggak, kita cari perhatiannya gak usah di depan Mas Angga, di depan Pak Polisi aja nanti. Ih ngapain ya, mohon maaf. Biar aman kalau ditilang. Tapi gitu Mas Angga, soal nota keuangan. Iya. Selain dari nostalgia tadi, untuk tahun ini ada perbedaan gak yang dilihat dari pidatonya Pak Jokowi hari ini? Ya ini pertama-tama ini sejarah. Karena ini terakhir Pak Jokowi, tahun depan udah Pak Prabowo kan, 10 Oh, iya. tahun. Yang perlu diperhatiin sih berkali-kali Pak Jokowi minta maaf nih, kenapa ya? Maaf. Banyak gitu. salah. Berkali-kali mungkin. Kan sebelumnya kali ya. juga minta maaf Ya kan? kan sekali juga cukup sebenarnya. Iya Mohon sih. maaf selama saya pemerintahan nih, maafin berkali-kali gitu. Mungkin karena banyak gejolak juga kali Mas. Mungkin kali ya. Bisa. Kan ada pesan-pesan juga kan dari Pak Jokowi. Menurut kayak, Mas Angga, kesalahannya Pak Jokowi apa yang terbesar? Nah, saya sih cuma baca tempo aja. nggak mengini-inilah. Oke. Ini baca ini lain ya, preferensinya ya. Nggak apa-apa, kita kan Nggak juga apa-apa. harus saling support. Oh, saling support support. dong. Iya, media. satu Oke, industri. oke, Iya satu dong. industri. Oke. Itu masih kawan kita lah. Iya. Terus gimana Mas Angga untuk yang tahun ini selain kata maaf itu ini nggak ada yang greget gak? Kan ini pidato terakhir ya Ya, setelah 10 tahun nah memerintah. yang ditungguin itu juga yang kenaikan gaji PNS. PNS Jadi nggak disebut. selalu sepertinya Ah. setiap tahun harusnya itu Nah, ya. tadi nggak disebut. Terus yang kan Pak Prabowo dulu pernah bilang apa target pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi itu kan memang nggak disebutin tahun berapa. Unfortunately tahun depan masih 5%. Iya di Jadi dalam kita asumsi pikir, makro ya. apakah mungkin akan lebih tinggi, ternyata masih 5,2. Karena tahun ini aja masih 5,0. Jadi masih nggak jauh-jauh lah. Jadi mungkin beliau juga targetnya masih moderat, belum nggak mau tinggi-tinggi banget lah gitu. Iya. Terus apa lagi yang bisa dilihat ya? Nothing surprise. Ya naik pastilah. Dari tahun ke tahun naik. Ya, cuman beberapa yang gue lihat itu kita juga nungguin yang makan gratis sebenarnya. Iya. Makan gratis ini masuknya di alokasinya di mana? Karena katanya kan udah mau jalan. Satu yang kita ambil tadi itu dia ada bilang anggaran pendidikan dialokasikan 722 triliun. Di situ ada peningkatan gizi anak sekolah. Ya. Nah, kita masih berasumsi bahwa apakah dia masuk di sini yang makan gratis? Karena nggak disebutin secara gamblang nih.
bakal diambil dari sini. Cuman di situ disebutin tadi ada peningkatan gizi anak sekolah. Cuman gak gratis tulisannya. Nah itu nggak tahu apakah di sini atau enggak, masih butuh konfirmasi sih. Tapi yang pasti kan gak disebutin secara langsung apakah ada itu makan siang gratis. Ya. Dan kapannya itu ya, kalau misalnya ada kan harusnya disebutin, berarti kapan tahun depan udah jalan. Nah ternyata ini belum gitu. Tapi sepertinya makan bergizi gratis ini memang akan jadi program pasti yang akan dilaksanakan untuk tahun ada depan di sini. ya. Karena memang Tapi sudah di memang harus seperti share. dikonfirmasi bener nggak nih masuk alokasinya di sini apa enggak gitu. Terus apa ya, dolar masih targetnya 16.000, masih tinggi. Jadi yang suka barang impor siap-siap keluarin duit lebih gede. Makanya kita harus suka produk lokal, belanja produk lokal. Cintailah produk dalam Seperti negeri. berkali-kali gue di sini tekankan, beli produk lokal. Cintailah produk-produk Indonesia. Bagus, Oke. bagus. Pertumbuhan ekonomi Masuk, masih masuk, 5,2%. Pertumbuhan ekonomi 5,2, inflasi 2,5. 5,2 nih masih moderat banget lah ya. Masih batas aman lah. Ya, OJK juga segitu, BI juga segitu. karena masih bisa dibanggain ya, karena nanti pasti akan dibandingkannya sama pertumbuhan Ya. ekonomi negara maju atau global gitu ya, ya. global kan cuma Yang selalu 3,4. tigaan, Makanya ya. oh ya, selain minta maaf, Jokowi juga banyak bangga-banggain tadi kan. 10 Harus tahun gue udah seimbang gini, dong, 10 tahun gue udah gitu. Ya nggak apa-apa lah, namanya orang udah kerja mau pensiun Iya, kan. iya, Pasti pengen memperlihatkan apa yang sudah gue lakukan. Nah ini kan ada estafet dari tampuk pemerintahan nih, Mas ya. Ada pesan-pesan nggak yang specifically disebut sama Pak Jokowi untuk ke periode selanjutnya? Ada tuh tadi, gue lupa lagi. Oh itu Pesan ya. ke Pak Prabowo. Pesan-pesan ke Prabowo ada tadi. Pak Prabowo tuh sempat diiniin bahwa izinkan saya untuk meneruskan tongkat estafet Nah, nanti di itu. tanggal 20 Oktober gitu-gitu Iya. ya. Tadi ada dia 20 Oktober kan mau Sampai mundur. berdiri tuh Pak Prabowo-nya. Betul. Itu tadi Mana di, ada cuplikannya nggak di kita? pidato yang pagi tuh kalau ada tuh. Iya. Guys, ini pidatonya ada suaranya nggak? Boleh nggak kita dengar Pak Jokowi ngomong apa? Ya dong. Banyak negara tidak tumbuh, bahkan Jujur kita melambat. fokus yang sama tadi. dua orang di belakangnya Wilayah sih ya. Indonesia Kita. Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh Bukan. di atas Kan dari 6%. tahun ke tahun selalu kan Dan ini Maluku perhatian Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3%. Saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. apa yang mau di-highlight Mas Angga? Tadi gue minta yang Prabowo, tapi nggak ada. Tadi yang inflasi tuh Oh ya, inflasi lah. apa Inflasi. dibandinginnya sama yang Negara-negara Nah, maju. gue pengen nyorotinnya sebenarnya yang pertumbuhan ekonomi sih. Pertumbuhan Kenapa? ekonomi yang 5,2 sebenarnya beberapa pengamat, apalagi pengamat yang agak keras ya, nggak usah sebut nama lah. Ada beberapa itu bilangnya 5% itu by default. Katakan by default kayak rakyat auto. Indonesia aja nih belanja, saling belanja, muter-muterin duit Udah di dalam 5%. negeri, pasti 5%. Jadi kayak bukan, gue nggak bilang effortless lah, kasihan lah. Pasti pemerintah juga udah ada effortnya. Maksudnya gitu. kalau Indonesia tanpa presiden pun yang untuk segala kebijakannya bisa 5% tetap. Enggak gitu juga sih. Pasti pemerintahan ada lah buat ambil pajak apa segala macam kan. Tapi kayak bisnis as usual gitu. Itu udah pasti 5 gitu. Kecuali pas waktu Covid. Waktu Covid kan memang kita agak turun tuh sampai berapa? 2, sempat 2 kan kalau nggak salah kan. Tapi terus full year-nya 4 sekian. Nah, itu turun sedikit aja tuh, bahkan itu pas Covid gitu. Nah, sekarang 5 itu sebenarnya ya bisa lebih tinggi lagi harusnya. Salah satunya ya dengan apa? Kan kita udah modal dengan 280 juta jiwa nih, hampir 280. Ya. Mereka saling mengkonsumsi satu sama lain bisa dapat 5. Nah, kalau memang target mau 8 ya, lu cari 3% lagi dari mana? Apakah investasi asing masuk, buka lapangan kerja, ataukah buka pabrik baru gitu dengan investasi dari dalam negeri gitu. Nah, itu-itunya sih harus bisa digenjot sama Pak Prabowo. Makanya tadi juga Pak Jokowi juga ada titip yang soal hilirisasi kan. Iya. Hilirisasi harus dilanjutkan gitu. Karena ini memangnya beliau juga tahu ini harus dilanjutin karena itu yang bisa naikin dari 5. Nah, mungkin cuma
masa mau 555 terus gitu. Salah satu genjotan terbesarnya bisa dari situ ya, Iya. hilirisasi tadi. Hilirisasi pasti. Karena hilirisasi ketika barang tambang dijual murah cuma segitu, tapi barang tambang dimurnikan dan jadi produk setengah jadi bisa lebih naik harganya. Lebih hebat lagi ketika jadi produk jadi. Itu pasti jadi tinggi banget gitu. Soalnya lapangan kerja akan semakin banyak terbuka. tercipta, Benar. makin banyak terserap manusia-manusianya, jadi makin banyak duitnya, makin banyak belanjanya. Yang sekarang kan selama ini cuma nambang, yang kerja orang tambang doang. Iya. Habis itu dijual selesai. Bikin smelter, ada yang kerja di smelter, dimurnikan. Habis smelter barang Ya setengah udah, jadi untuk packing jual dan lagi. lain-lain, nambah lagi. Shipping udah jalan lah gitu. Oke. Kayak gitu. Berarti ini termasuk take over dari kepemilikan juga kah Mas? Gimana Dari tuh? asing kayak beberapa tambang seperti Freeport, Rokan, ini kan Oh ya, Blok dikelola Rokan. puluhan Oh, iya. tahun sama asing gitu. Ya itu salah satu yang dibanggain juga sama beliau tadi. Ya itu sebenarnya cuma pindah kepemilikan, tapi kan yang kalau di tambang itu dilihatnya produksinya. Setelah diambil bisa dinaikin nggak produksinya gitu. Value-nya ya. Nggak, outputnya, Outputnya. ambil tambangnya, ini penjualannya segala macam. Karena beberapa yang udah diambil kan masih ada yang belum jalan juga tuh, karena blok-blok minyaknya yang udah tua gitu diambil. Nah, itu diharapkan bisa dinaikin lagi. Karena ini minyak juga sebenarnya concern sih kita lihatnya. Konsumsi kita tuh sampai 1,4 kalau nggak salah sekarang juta barrel. Ya, Sementara produksinya cuma 600. produksinya ratusan ribu. 500. 500 ya. Sisanya Jauh impor. banget. Dan Cuma tahun setengah depan lebih gue dikit. lihat di sini tahun depan naiknya cuma 600.000. Sementara konsumsinya diprediksi di atas 1,5. Iya. Jadi setengah lagi itu impor. Dan impor itu lumayan loh. Karena kan SKK Migas juga punya target juga kan, jadi 1 juta Ya. barrel per hari. Betul. Tapi berat. Berat sekali. Target SKK yang 1 juta di APBN ini baru 600. Iya. Gitu loh. Apalagi sekarang dolarnya jadi mahal. Nah kita beli minyak kan pakai dolar. Kalau semakin banyak dolar kita keluar, dolar di dalam negeri makin mahal juga. Tapi kan sebenarnya cadangan migas kita kan banyak ya Mas ya. Berarti salah satu yang bisa memecah persoalan ini adalah mendatangkan lebih banyak investasi untuk mengeksploitasi. Investasi asing harus masuk, Cadangan-cadangan harus mau eksplorasi ini. cadangan baru. Atau setidaknya tadi yang lu bilang migas, gasnya yang banyak, mie-nya not so much. Yes. Dan ada lapangan-lapangan tua doang. Lapangan tua ini yang kalau dikelola ini kosnya gede, walaupun bisa menghasilkan tapi nggak terlalu banyak, nggak kayak lapangan yang muda-muda nih. Makanya harus bisa investasi asing lagi, yang tadi lah selain hilirisasi ada investasi asing masuk, eksplorasi gede-gedean, yang mudah-mudahan nemu gitu. Karena kayak gitu kan minyak tuh susah ya, nggak datang gali dapat gitu. Yes. Datang nih perusahaan, dia ngegali 10 sumur, dari 10 yang ngasilin 2 itu udah sangat bagus. Kadang dia bisa 30 baru jadi 2 gitu. Jadi memang harus dilakukan dari sekarang gitu. Agak ada mirip-mirip gamblingnya ya, walaupun pakai teknologi tapi Iya, ininya. iya. Tapi memang gas nih banyak. Kalau mau nih beberapa teman-teman di industri gas juga bilang bauran energi ini jangan lompat langsung listrik. Jadi Ke gas minyak dulu. ada gas, ada listrik bisa jalan bareng-bareng gitu. Karena gas itu kan kita banyak dan murah. Sepakat, ya. Selama ini nggak ada yang pakai, dijual ke luar negeri. Betul. Yang di dalam negeri dijual ke pabrik-pabrik, harganya dimurahin sama pemerintah. Kasihan juga para produsen gas ini. Padahal kalau misalnya bisa dijual ke masyarakat umum untuk bauran energi, jadi nggak tergantung minyak, kan itu bisa lebih bagus gitu. Sepakat. Makanya mari kita bangun Jargas lebih banyak. Nah, tapi ini jadi serius banget ya ngomongnya. Ini kan Gak apa-apa, kita harus ada santainya, ada seriusnya. puyeng-puyeng semua Soalnya nih kalau di sini. Mas Angga kesini pasti pembahasannya selalu serius. Selalu ketat ya Selalu perdebatannya. selalu ya. bikin Ya selain anggaran yang naik juga kan tadi beliau juga capaian-capaian lah. Saya Ya. udah bangun jalan sekian, saya udah bangun jalan tol sekian. Jalan, termasuk listrik bendungan. juga, listrik. Tapi boleh dong kritik sedikit sama Pak Jokowi. Apa yang bisa paling banyak disorot gitu ya? Apa yang paling disorot dari capaian ekonomi yang sudah dicapai sejauh ini sama Pak Jokowi dalam 10 tahun apa sesuai Mas? atau enggak sama Dari- kenyataan gitu, sama fakta gitu. Bisa salah satunya itu. Redaksi Detik Finance melihatnya apa Mas? Capaian yang perlu jadi kritik. Apa ya? Mungkin Eh, pajak sih udah oke, udah target ya. Mungkin lebih ke ini ya, tenaga kerja ya. Kan waktu itu kan beliau punya program prakerja. prakerja. Itu kan efektivitasnya kita belum
teruji. Belum lihat ya. Nah, walaupun ketika konferensi pers sekian orang sudah menerima prakerja, sekian orang sudah bekerja. Tapi kalau kita lihatnya gini, ketika suatu hal itu efektif pasti diomongin sama netizen. Selama ini kita pernah dengar nggak prakerja diomongin? Ada sih, cuma Ada, ya tapi nggak kecil kan? viral-viral Ya banget. kan nggak ada yang gue keterbantu nih sama prakerja gitu. Iya, terus iya, gua yang posting bilang, beneran gitu itu Gue kan jadi nggak ada. pinter ini gara-gara prakerja kemarin 3 bulan ikut ini. Nah yang ada malah PHK di mana-mana kan. Iya, iya. Tapi mungkin karena prakerjanya juga dirilis dekat-dekat sama COVID, Mas. Jadi Mungkin. ya itu jadi Kurang bansos efektif aja ya. jadinya. Mungkin, Iya. mungkin. Memang pemerintah mengklaimnya efektif, tapi kan kita juga belum lihat nih. Maksudnya gini aja, circle kita deh, keluarga, teman dan lain-lain. Ada nggak cerita sukses dari mereka yang terbantu prakerja? Gue sih belum dengar. Karena suaranya- Jujur aja. suaranya. Gitu loh. Makanya gue sering nanya ke reporter kan, coba lu cek kalau ada orang yang berhasil prakerja kita wawancara aja nggak apa-apa, buat kisah sukses gitu. Tapi sementara ini belum nemu sih. Yang nemu biasanya yang udah dari pemerintah sengaja di pick, suruh ngomong ke media, biasanya kasih ini udah testimoni gitu. gitu ya. Cuman kan kita Oke. pengennya ketika ya sekeliling kita Yang lah original mungkin ya, ya. ada ponakan mungkin baru lulus terus tiba-tiba gue kebantu gini. Gue sih belum dengar. Oh ini ada Mas, ini dari situs prakerja.go.id. Nah, itu dia. Nah, kisah sukses Vita alumni prakerja Gorontalo dari pelatihan hingga Itu dia pencapaian. kan. Testimoni ini ya. Ini masih by harus request. dicek gitu, ini harus dicek lah. Apakah ini efektif atau enggak? Karena ini anggarannya juga lumayan. Anggarannya Betul juga betul betul. gede gitu. Kalau memang efektif ya dilanjut, kalau enggak ya mungkin bisa Pak Prabowo bisa mencari Solusi solusi gitu. Ya. lain lah. Apa Mas yang menjadi apa yang miss dari program prakerja ini? Mungkin ininya ya, apa industrinya kali ya. Kadang di kita tuh terlalu advance gitu loh. Prakerja ada untuk robotik apa gitu, misalnya ada untuk coding apa segala macam, sementara tenaga kerja kita tuh nggak usah dulu lompat-lompat. Ya mungkin penting dipelajari lah, bikin aplikasi, coding dan lain-lain. Tapi kebutuhan dasar di kita tuh masih yang pekerjanya level kerah biru. Oh, I Masih see. belum kerah putih. Blue collar. Iya, iya, Iya. Ya masih blue collarnya tuh. monyong, gitu dia. monyong. Jadi kerah biru ini yang memang harus dipersenjatai dengan skill-skill di sesuai tempatnya mereka. Ya, gitu. jadi match gitu Jadi Iya, kalau iya, misalnya iya. gue jago ngulik mesin, ya dulu fokus di mesin dulu gitu, pelan-pelan. Gak usah jago mesin terus tiba-tiba diajarin komputer. Jadi Kan jangan lompat gitu. jangan digitalisasi semua gitu ya, apa? Satu orang bikin aplikasi membantu untuk bengkel misalnya. Nah orang bengkelnya harus lebih banyak. Iya, iya, iya. Jadi si aplikasi bengkel mungkin 2-3 orang. Mekanik ini mungkin bisa 10-20 gitu. Nah itu juga harus dipikirin. Jadi Yang jangan sesuai sampai dengan nggak kebutuhan match. di lapangan gitu Betul. sebenarnya ya Kebutuhan Mas industri, ya. ya. Kadang kan kita selalu 4.0, pengennya yang udah serba software. Ya, Iya, udah iya, lama lagi gue nggak mendengar 4.0 itu. Dulu waktu itu pertama kali Iya. diluncurkan sama pemerintah itu tiap hari menteri-menteri pasti pakai Iya. 4.0 gitu. Karena Sekarang 4.0 udah itu mungkin untuk dengar negara lagi. berkembang, oke. Tapi negara maju, negara maju oke. Tapi berkembang kayak kita kan masih yang berusaha mempelajari. Mungkin kadang lulus SMA pun mungkin nggak semua orang tuh bisa mengoperasikan komputer lah katakanlah. Iya, iya. Kita ngelihat Jakarta. Ya kalau Jakarta udah pastilah. Mungkin di SMA-nya juga udah Iya, iya. segala macam. Jakarta Lu yang coba ke pelosok katanya gitu. terancam lawan kota kosong itu. Nah, coba lu jangan jauh-jauh lah. Masih di Jawa deh misalnya gitu. Jawa Baratnya yang agak terpencil gitu. Iya. Mungkin komputer masih harus bagi-bagi. Satu sekolah tuh masih harus bareng-bareng gitu. Internet juga belum tentu lancar Nah, masuk tentu. gitu ke daerah-daerah Makanya kan terpencil ya. harus dicek juga efektivitasnya tuh. Skill yang lu ajarin ke warga, kepake nggak pas dia kerja? Gitu. Kepake nggak untuk dia bertahan hidup? Iya, gitu. iya, iya. Itu sih. Kalau Mungkin ini catatan. ada dari perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemendikbudristek yang nonton terus mau membantah gitu kayak, kita punya buktinya bahwa ini udah berhasil. Boleh ya? Boleh. Nanti main Silakan aja kontak kesini. langsung aja ke Edo. Ke Mas Yansa. Ke Brilian Undangan- Pandiansa. Undangan Another terbuka. open invitation Yes. Ya itu di Untuk sini aja pihak-pihak langsung terkait. ngobrol di sini. Iya, Iya, undangan iya, ke sini. iya. Undangan. Itu undangan terbuka untuk mampir ke Iya. Detik Sore buat ngobrol-ngobrol. Semoga ada yang nonton ya, Dok. Ada dong. Ada. Lihat hari Maksudnya ini. dari pihak Dari itu. pihak itu ya, mudah-mudahan Iya, ada. yang terkait, dari Kalaupun pihak yang nggak ada terkait. ya bisa dicolekin lah yang kenal ya. ya boleh lah dibantu-bantu dikit ya. Bener. Oke, udah jam 4, artinya kita harus masuk lagi ke segmen selanjutnya Detikers. Ada bukan editor review. Ada program baru yang akan kita hadirkan. Oke. Ya, jadi ada Hugeng Corner yang akan sesaat lagi kita
bahas bersama Detikers. Ya. Tapi sebelumnya terima kasih banyak dulu sama Mas Angga yang sudah mau mampir ke Detik Sore ini untuk bahas apa saja yang menarik dari nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan terakhirnya untuk masa jabatan 2019-2024. Ada pesan-pesan terakhir nggak, Mas? Apa ya? Jangan lupa lemon gingernya ya. Ya pesan terakhirnya semoga Sehat APBN terus. ini dikelola dengan baik Ya. ke depan oleh Pak Prabowo. Terima kasih Pak Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan. Semoga ya Indonesia bisa lebih baik lagi lah. Amin.